Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menyangka seorang laki-laki muslim, salih, bahkan hufaz alias penghafal Al-Quran dan motivator bagi muslim lainnya untuk menghafal Al-Quran, ternyata seorang yang tega memenggal kepala salah satu khulafaur rasyidin, sahabat Nabi besar Muhammad SAW, bahkan suami dari seorang putri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, peristiwa tragis yang benar-benar melukai umat Islam itu terjadi di bulan suci, persis di hari ke-7 di bulan Ramadan. Pada bulan itu, hidup dan perjuangan sahabat Ali karamallahu wajhah itu harus berakhir oleh seorang muslim taat yang meyakini kalau perbuatannya adalah jihad di jalan Allah, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Seraya meneriakkan kata, "Hukum itu milik Allah, wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu." Ibnu Muljam menebas leher Sayyidina Ali bin Abi Thalib hingga wafat saat itu juga. Kontan saja, peristiwa memilukan itu menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin saat itu. Siapa yang tidak sedih nyawa sahabat pilihan yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu hilang di tangan seorang saudara sesama muslim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW itu terbunuh di bawah pekikan takbir dengan mengatasnamakan hukum Allah dan demi surga yang ia yakini hanya milik jihadis sepertinya. Tidak hanya itu, ayat Al-Quran yang suci juga disertakan saat Ibnu Muljam menghabisi Sayyidina Ali. Saat itu, ia melakukan aksi biadabnya dengan tidak berhenti melafalkan surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardhatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan Ibnu Muljam telah menjadi seseorang pembunuh berdarah dingin. Sedikit pun ia tak ragu untuk menghabisi nyawa sang khalifah. Maka atas aksinya Ibnu Muljam harus membayar mahal dengan hukuman qisas yang harus diterimanya. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu kemudian dieksekusi mati dengan cara qisas. Proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh drama. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Al-Gojo, "Wahai Al-Gojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit, hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Pesan itu disampaikan karena Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut nyawa ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fi sabilillah. Keyakinan itulah yang telah menyebabkan seseorang sahabat terbaik, khalifah, bahkan menantu Nabi Muhammad SAW gugur di ujung pedang seorang muslim demi meraih surga dari jalan jihad yang diyakininya. Kisah terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di tangan seorang muslim yang taat, soleh, istiqamah, puasa Senin Kamis, bahkan seorang hufaz menyadarkan tentang kebenaran hadis Rasulullah SAW, yaitu akan keluar dari umat ini. Beliau tidak mengatakan di antaranya, "Sesuatu kaum yang kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Muljam adalah potret nyata yang terjadi pada sebahagian umat Islam di era modern ini. Pada masa ini, generasi yang mewarisi Ibnu Muljam itu giat memprovokasikan untuk berjihad di jalan Allah dengan cara memerangi dan bahkan membunuh nyawa sesama kaum muslimin. Ibnu Muljam dikenal sebagai sosok laki-laki yang saleh, zahid, bertakwa, istiqomah, puasa Senin Kamis, dan mendapat julukan Al-Maqqari, sang pencabut nyawa Sayyidina Ali itu seorang hufaz alias penghafal Al-Quran dan sekaligus orang yang mendorong sesama muslim untuk menghafalkan kitab suci tersebut. Kesalehan dan kecerdasan Ibnu Muljam mendapat apresiasi dari Khalifah Umar bin Khattab, sehingga ia pernah menugaskan Ibnu Muljam ke Mesir untuk memenuhi permohonan Amr bin Ash untuk mengajarkan hafalan Al-Quran kepada penduduk negeri Mesir itu. Atas kehebatannya, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab menyatakan, Abdurrahman bin Muljam